hilaf, petugas-petugas yang ikut main bisnis narkoba itu juga bisa disikat habis. Bagi oknum petugas lapas karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar, semisal oknum polisi yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Amarzoni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Amarzoni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Idealnya inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Di suratnya Amar menyebut bahwa barang itu didapat dari seseorang berinisial AA. Masih ingat, Bang? Ya. Siapa A itu, Bang? Ya, A itu sama dengan kasus yang baru 2003 itu, Pak, yang saya tangani itu. Itu kan si A juga, tapi si A nggak pernah ditangkap. Waktu di persidangan dulu itu sudah disebut-sebut juga? Iya, dia juga yang menjual melalui orang dia sampai ke Amar itu. So, oke. Sekarang proses masuknya narkoba. Ini ada si A di hulu. Itu juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar, kasih waktu 1 minggu. Mana ada Amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau nggak ada, kalau dia nggak bayar, maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusut. Nah itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum bang, bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh bang. Oh ya. Yep. Oke, kembali lagi di channel Tercengang TV, di mana berita viral, kasus viral akan kita selalu bahas di sini. Untuk pembahasan kita kali ini mengenai Amarzoni. Apakah benar Amarzoni tertangkap mengedarkan narkoba di Rutan Salemba? Terus katanya Amarzoni mau bertobat, tapi dia malah selalu mengulangi kesalahan yang sama. Di tahun-tahun sebelumnya pun dia juga ternyata sudah pernah mengalami kasus sedemikian yang sama. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah si Amarzoni ini sesuai dengan yang diberitakan media selama ini? Tonton sampai akhir, karena di akhir video akan banyak fakta mencengangkan sesuai dengan nama channel ini. Berarti saya masih bisa menganggap ini penangkapan terhadap Amarzoni ini blessing in disguise loh. Karena bisa membongkar semuanya. Harapan saya ini bisa membongkar semua, tidak berhenti hanya pada sosok Amarzoni, tapi kemungkinan adanya petugas-petugas yang katakanlah hilaf, petugas-petugas yang ikut main bisnis narkoba itu juga bisa disikat habis. Kasus ini tonton seluruh masyarakat nih, Pak. Nanti kan kualitas isi keputusan hakim nanti bisa nggak percaya orang kalau dia tidak dibiarkan Amar sidangnya ya offline. Jadi kecurigaan dong, ada apa? Sedangkan dia sendiri minta juga. Di suratnya Amar menyebut bahwa barang itu didapat dari seseorang berinisial AA. Masih ingat, Bang? Ya. Siapa A itu, Bang? Ya, A itu sama dengan kasus yang baru 2003 itu, Pak, yang saya tangani itu. Itu kan si A juga, tapi si A nggak pernah ditangkap. Waktu di persidangan dulu itu sudah disebut-sebut juga? Iya, dia juga yang menjual melalui orang dia sampai ke Amar itu. So, oke. Sekarang proses masuknya narkoba. Ini ada si A di hulu. Ini ada Amarzoni di hilir. Ini lewat berapa tangan ini, Bang? Dari si A itu sampai ke Amarzoni itu berapa tangan?
Yang mana nih, kasus yang mana? Yang dulu, Yang dulu dari dia dari si A, ke kurir, kurir, ya ke apanya yang ngasih ke Amar. yang ngasih ke si Amar siapa? Ya dulu sama Akri namanya, Napi juga. Napi juga. Kan waktu itu sama-sama ditangkap kan. Si kurir dan si A tidak pernah diproses hukum. Ya si kurir ya kan ditangkap. Oh, si kurir ditangkap. Ya kena 7 tahun. Sementara si A, Si A nggak pernah ditangkap. Nah, jangan-jangan kata Hamdan, Amarzoni ini termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi. Karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba. Mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang keliru. Juga menguntungkan bagi oknum petugas lapas. Karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar. Semisal oknum polisi yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Amarzoni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Amarzoni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Idealnya inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Tetapi yang bikin bau amis, yang bikin bau anyir adalah, adakah kemungkinan apotik kecil Amarzoni ini digusur agar apa? Agar terbangun kesan bahwa penjara yang satu ini sungguh-sungguh punya keseriusan untuk memerangi narkoba. Padahal di balik operasi penggusuran terhadap apotik kecil Amarzoni itu, boleh jadi ada apotik kelas kakap, ada apotik kelas besar yang justru ingin dilindungi. Dengan kata lain, adakah kemungkinan ini penegakan hukum terhadap Amarzoni justru untuk menutup-nutupi pelanggaran hukum dalam skala yang lebih besar lagi di salah satu penjara di tanah air kita? Pegawai lapas harus sedemikian rupa dapat penghasilan yang memadai agar banyak orang menjadi yang orang-orang baik menjadi petugas. Daya tariknya itu. satu. Apa yang terjadi berhasil. Yang saya sebagai sestit 2 juta asalnya Tunjang Gajah Barat ketika diresmikan jadi 12 juta. Nah itu kan signifikan. Saya bisa Perjuangkan itu. Iya, saya perjuangan itu dan itu semuanya terbasuk. Dulu Bapas nomor 2, saya masukkan direktur sendiri Pak, Bapas itu. Dulu di bawah sekali itu Bapas, bukan siapa-siapa itu. Saya lakukan, nah itu dalam kerangka itu. Lalu memang dalam penerimaan itu ada 4 syarat Pak sebagai pegawai. Dia punya integritas. Yang penting ini. Yang kedua punya profesional, gitu itu dimasukkan ke Poltekkip agar supaya itu atau lain-lainnya. Yang ketiga punya rasa kemanusiaan dan keempat bahwa pekerjaannya adalah sesuai dengan hati nurani. Azas Kok bisa ya? bersalah. Maksudnya ini belum diputus udah sebelum- masuk Nusa Kambangan. Ini pertanyaan Bang belum ada yang menjawab Bang. Kok bisa? Apa kesalahan dia? Belum ada jawaban Bang. Tapi udah dimasukin Nusa Kambangan. Bukan masuk ditutup mata, dirantai, digundulin. Ini fair apa enggak ya? Kita mesti ngobrol sama orang hukum sih sebenarnya ya. Ya, Bang, semua bicara Pak. Ada di Dubung Bang 1000 pengacara Bang. Kumpulannya nih, ada Bikers Lawyer, ada yang Firdaus Oewobo, pejuang rakyat kecil. Itu dia bilang dia punya 800 anggota katanya. Siap bantu. Bersuara ini nggak adil. Iya ya, belum ada putusan. Nggak adil Bang, nggak adil. Kalau memang dia memang jahat, ya kita semua kan pasti tahu lah Bang. Orang jahat mana, orang baik banyak mana. Ya ya, Orang berhak atas masa lalu dia masing-masing. Semua orang punya kesalahan. Siapa yang nggak punya salah?
Mau ya, yang di luar yang nggak di penjara tuh ya. Mungkin yang lebih jahat dari Amar tuh banyak bang. Yang sampai kita menghakimi orang begitu jahatnya sehingga dia tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sampai orang tanya kan, ini udah 4 kali loh Der. Mau 1000 kali dia salah, kalau dia taubat Allah terima ampunan. Taubat dia. Kalau ampunkan dia, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa siapapun. Masya Allah. Dia juga diceritakan dia diperas sama oknum 300 juta. Kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Kalau mau bayar kasih waktu 1 minggu. Mana ada amar uang? Buat makannya dia minta sama dokter Kamil ya. Kalau dia nggak bayar maka kasusnya naik. Akhirnya kasusnya naik. Karena berarti dia nggak bayar. Berarti dia nggak bayar. Nah ini sebetulnya yang pelaku ini harus diusut. Nah itu aja diviralin kalau nggak tuh petugas itu. Iya, ini kan oknum bang, bukan kita nggak boleh nyalahkan satu murid nakal sekolahnya disalahin, nggak boleh bang. Oh ya. Ya. Disebut lagi itu dari polsek mana itu, di surat itu. Jadi dia bilang seperti itu. Intinya barang itu bukan punya dia, dia tidak pernah menjadi pengedar. Kalaupun dia seorang pecandu awalnya, dia mesti nggak dipenjara bang. Pecandu tuh dalam hukum kita bukan direhab, Ya. rehabilitasi. BNN punya kerjaan tuh bang. Nah, jadi kalau pecandu dimasukkan penjara, ketemu BD bang. Bukan bukan sembuh dong. Nggak sembuh. Orang maling kambing mah ya di penjara bang. Ketemu maling sapi, diajarin cara maling sapi. Ini kejadian sekarang seperti itu bang. Jadi perlu reformasi sebetulnya, perlu. Jadi menurut anda kalau misalnya direhab bukannya sembuh malah banyak yang lanjut. Kalau di penjara, ya. Maka orang di penjara tuh masuk keluar keluar masuk lagi, nggak jadi solusi sekarang. Ya. Tapi sebenarnya aparat paham nggak sih kejadian ini? Masa nggak paham sih, orang awalnya paham bang. Ya kan bisa ditindak. Nah, jadi pakai itu transaksional semua bang, susah bang. Kita kalau ngomong bang, kalau satu kesalahan itu 1 lembar kertasnya numpuk sampai ke loteng itu bang. Susah bang mau dibahas bang. Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas lah. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Jadi sebenarnya mereka juga tahu narkoba siapa, jual siapa, sebenarnya tahu sebenarnya. Sekarang mau nggak gitu? Mau nggak menghambasmi itu semua? Mau nggak bersihkan negara kita dari orang-orang jahat itu? Seperti itu aja bang. Maka aku bilang setiap kali aku bikin konten, saya bilang takutlah sama Allah. Ya takutlah. Itu rezeki itu bang dihisap sama Allah. Yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Gak akan ada keberkahan dari suap menyuap. Orang yang menyuap dan disuap di jahanam, di finnar kata. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu berita terbaru tentang Amar Zoni. Mantan pesinetron Amar Zoni kembali menjadi sorotan publik setelah kembali terlibat dalam kasus narkoba. Kali ini, ironinya, ia diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba di dalam rutan kelas 1 Salemba, tempat ia sendiri sedang menjalani hukuman penjara atas kasus serupa. Kasus terbaru ini menambah panjang daftar keterlibatan Amar Zoni dalam penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, ia sudah 3 kali ditangkap atas kasus serupa sejak 2017. Kini, ia menghadapi ancaman hukuman yang lebih berat setelah diduga berperan aktif dalam peredaran sabu dan tembakau sintetis di dalam rutan. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Kemenimipas Rika Aprianti mengatakan pengungkapan ini sebagai hasil deteksi dari pihak Rutan Salemba. Temuan kasus Amar Zoni lalu dilaporkan ke polisi. Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Amar Zoni merupakan hasil dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba dan jajaran terhadap ancaman peredaran narkoba di dalam lapas, yaitu dengan melakukan sidak mendadak yang memang rutin dilaksanakan setelah mendapati adanya barang terlarang dari warga binaan atas nama AZ. Petugas Rutan Salemba langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak kepolisian, kata Rika, Jumat lalu. Dia mengatakan kasus masih diselidiki. Dia memastikan
pihak terkait peredaran narkoba akan dihukum. Yang pasti, terhadap pelanggaran yang terjadi, siapapun yang terbukti terlibat akan diberi sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku, katanya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sesuai dengan fakta yang diberitakan media selama ini? Tulis di kolom komentar ya.